Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ja'far Fasaribo. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab atau PBA 1. NIM saya 0302242027. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode-metode filsafat. Metode-metode filsafat juga memiliki yang namanya pengertian. Nah, di metode filsafat ini pengertiannya ialah dari bahasa Yunaninya ada dua kata sambung, yaitu meta. Meta di sini yaitu artinya jalan ataupun arah. Sedangkan kata keduanya yaitu todos, yang berarti penelitian atau metode ilmiah ataupun hipotesa ilmiah. Secara terminologinya, metode diartikan merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Nah, metode-metode filsafat itu dibagi menjadi 5 bagian menurut para ahli. Nah, yang 5 bagian itu diantaranya yang pertama ada itu namanya metode filsafat kritis yang dikemukakan oleh Socrates dan Plato. Socrates berkata metode filsafat kritis yaitu dialog rumusan sebagai titik tolak, pembantahan, induksi, dan definisi. Dan dari Plato sendiri, dia berkata bahwasanya Socrates memusatkan perhatiannya pada bidang yang etis, sedangkan saya sendiri ataupun Plato itu memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas, yaitu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, Plato itu berkata bidang keilmuan eksakta mendapatkan tempat yang istimewa bagi dia. Terus di bahagian yang kedua, pembagian dari yang 5 tadi, yaitu ada namanya metode filsafat skolastik yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Di sini Thomas Aquinas berkata, filsafat skolastis dikembangkan oleh sekolah-sekolah biara dan keuskupan, di mana Thomas Aquinas selain sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai imam Katolik dan biarawan. Metode filsafat skolastis disebut sebagai metode sintetis atau deduktif, di mana metode ini menekan 3 hal, yaitu meneliti cara berpikir, cara menguraikan, dan cara membuktikan ajarannya. Nah, terus yang ketiga, dari bagian 5 pembagian metode tadi itu adalah metode filsafat intuitif yang dikemukakan oleh Plotinus dan Henry Bergson. Nah, di sini Plotinus berkata metode filsafat ini intuitif yang dikembangkan oleh Plotinus telah dirintis oleh Plato, di mana pemakaian intuitif tersebut dilekatkan dengan istilah mistik. Nah, yang kedua yaitu ada Henry Bergson. Henry Bergson merupakan seorang filsuf beragama Yahudi, di mana beliau juga memiliki ketertarikan sangat mendalam terhadap filsafat Plotinus. Metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Bergson dikenal dengan istilah elan vital, yaitu dorongan hidup. Dan masuklah kita kepada pembagian yang berikutnya, pembagian yang 4 dari 5 bagian metode filsafat, yaitu metode filsafat skeptis yang dikemukakan oleh René Descartes. René Descartes merupakan seorang ahli matematika, saintis, dan juga beliau dikenal sebagai seorang filsuf. Bahkan oleh beberapa kalangan akademis, beliau merupakan sebagai sesosok pencetus pemikiran modern dan peletak dasar-dasar rasionalisme.
Coba agak dimper. Dan masuklah kita di nomor yang terakhir. Di urutan yang terakhir itu yang kelima adalah metode filsafat empiris yang dikemukakan oleh David Hume. David Hume menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Konsep empiris diutarakannya dengan semua pengertian dan kepastian yang bersumber dari observasi, tingkah laku, dan introspeksi mengenai proses-proses psikologis, yang kemudian hasilnya disusun menurut metode logis geometris. David Hume berpendapat bahwasanya semua ilmu yang berhubungan dengan hakikat manusia dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu lain. Dapat dinyatakan bahwa hal yang tidak tampak diakui dalam metode filsafat empirisme. Dan masuklah kita di nomor yang terakhir. Di urutan yang terakhir itu yang kelima adalah metode filsafat empiris yang dikemukakan oleh David Hume. David Hume menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Konsep empiris diutarakannya dengan semua pengertian dan kepastian yang bersumber dari observasi, tingkah laku, dan introspeksi mengenai proses-proses psikologis, yang kemudian hasilnya disusun menurut metode logis geometris. David Hume berpendapat bahwasanya semua ilmu yang berhubungan dengan hakikat manusia dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu lain. Dapat dinyatakan bahwa hal yang tidak tampak diakui dalam metode filsafat empirisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya mohon ampun kepada yang Maha Pengampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya mohon ampun kepada yang Maha Pengampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ja'far Fasaribo. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab atau PBA 1. NIM saya 0302242027. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode filsafat. Metode filsafat juga memiliki yang namanya pengertian. Nah, di metode filsafat ini pengertiannya ialah dari bahasa Yunaninya ada dua kata sambung, yaitu meta. Meta di sini yaitu artinya jalan ataupun arah. Sedangkan kata keduanya yaitu todos, yang berarti penelitian atau metode ilmiah ataupun hipotesa ilmiah. Secara terminologinya, metode diartikan merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah dan cara kerja yang teratur dan sistematis yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan merupakan sasaran dari disiplin ilmu tertentu. Nah, metode-metode filsafat itu dibagi menjadi 5 bagian menurut para ahli. Nah, yang 5 bagian itu diantaranya yang pertama ada itu namanya metode filsafat kritis yang dikemukakan oleh Socrates dan Plato. Socrates berkata metode filsafat kritis yaitu dialog rumusan sebagai titik tolak, pembantahan, induksi, dan definisi. Dan dari Plato sendiri dia berkata
bahwasanya Socrates memusatkan perhatiannya pada bidang yang etis, sedangkan saya sendiri ataupun Plato itu memusatkan perhatiannya pada bidang yang amat luas, yaitu mencakup seluruh ilmu pengetahuan. Terus yang kedua, Plato itu berkata bidang keilmuan eksakta mendapatkan tempat yang istimewa bagi dia. Terus di bahagian yang kedua, pembagian dari yang 5 tadi, yaitu ada namanya metode filsafat skolastik yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas. Di sini Thomas Aquinas berkata, filsafat skolastis dikembangkan oleh sekolah-sekolah biara dan keuskupan, di mana Thomas Aquinas selain sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai imam Katolik dan biarawan. Metode filsafat skolastis disebut sebagai metode sintetis atau deduktif, di mana metode ini menekan 3 hal, yaitu meneliti cara berpikir, cara menguraikan, dan cara membuktikan ajarannya. Nah, terus yang ketiga, dari bagian 5 pembagian metode tadi itu adalah metode filsafat intuitif yang dikemukakan oleh Plotinus dan Henry Bergson. Nah, di sini Plotinus berkata metode filsafat ini intuitif yang dikembangkan oleh Plotinus telah dirintis oleh Plato, di mana pemakaian intuitif tersebut dilekatkan dengan istilah mistik. Nah, yang kedua yaitu ada Henry Bergson. Henry Bergson merupakan seorang filsuf beragama Yahudi, di mana beliau juga memiliki ketertarikan sangat mendalam terhadap filsafat Plotinus. Metode filsafat intuitif yang dikembangkan oleh Bergson dikenal dengan istilah elan vital, yaitu dorongan hidup. Dan masuklah kita kepada pembagian yang berikutnya, pembagian yang 4 dari 5 bagian metode filsafat, yaitu metode filsafat skeptis yang dikemukakan oleh René Descartes. René Descartes merupakan seorang ahli matematika, saintis, dan juga beliau dikenal sebagai seorang filsuf. Bahkan oleh beberapa kalangan akademis, beliau merupakan sebagai sesosok pencetus pemikiran modern dan peletak dasar-dasar rasionalisme. Coba agak dempar. Dan masuklah kita di nomor yang terakhir. Di urutan yang terakhir itu yang kelima adalah metode filsafat empiris yang dikemukakan oleh David Hume. David Hume menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Konsep empiris diutarakannya dengan semua pengertian dan kepastian yang bersumber dari observasi, tingkah laku, dan introspeksi mengenai proses-proses psikologis, yang kemudian hasilnya disusun menurut metode logis geometris. David Hume berpendapat bahwasanya semua ilmu yang berhubungan dengan hakikat manusia dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu lain. Dapat dinyatakan bahwa hal yang tidak tampak diakui dalam metode filsafat empirisme. Dan masuklah kita di nomor yang terakhir. Di urutan yang terakhir itu yang kelima adalah metode filsafat empiris yang dikemukakan oleh David Hume. David Hume menggunakan metode eksperimental, di mana metode ini dinyatakan sukses dalam ilmu alam. Konsep empiris diutarakannya dengan semua pengertian dan kepastian yang bersumber dari observasi, tingkah laku, dan introspeksi mengenai proses-proses psikologis, yang kemudian hasilnya disusun menurut metode logis geometris. David Hume berpendapat bahwasanya semua ilmu yang berhubungan dengan hakikat manusia dan ilmu yang berkaitan dengan manusia merupakan satu-satunya dasar
kokoh bagi ilmu-ilmu lain. Dapat dinyatakan bahwa hal yang tidak tampak diakui dalam metode filsafat empirisme. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya mohon ampun kepada yang Maha Pengampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Dan saya mohon ampun kepada yang Maha Pengampun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.